Hai guys, balik lagi di channel YND Second. Kali ini saya akan menceritakan alur film Finding Dory, kelanjutan dari Finding Nemo ya. Untuk yang belum nonton Finding Nemo bisa ditonton dulu agar bisa tahu asal-usul peran-peran di Finding Dory. Film ini dirilis pada tahun 2016 yang disutradarai Andrew Stanton dan dirilis oleh Walt Disney Pictures. Yang diisi suaranya oleh Ellen DeGeneres sebagai Dory, Albert Brooks sebagai Marlin, Hayden Rollins sebagai Nemo, Ed O'Neill sebagai Hank, dan masih banyak lagi pengisi suara lainnya. Jadi, film ini menceritakan tentang Dory yang kesulitan mencari keluarganya, yang memang sudah terpisah dari kecil, sedangkan dia punya hilang ingatan jangka pendek. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Mari kita simak saja alur filmnya. Follow me. Just keep swimming, just keep swimming. Di film sebelumnya, Dory yang tidak diketahui asalnya dari mana tak sengaja bertemu dengan Marlin dan membantunya untuk menemukan anaknya, yaitu Nemo. Yeah, we're this way. Follow me. Setelah menemukan Nemo, Dory ikut hidup bersama Marlin dan Nemo. Seperti kegiatan biasanya, Nemo pergi ke sekolah dan kebetulan hari ini sekolahnya mengadakan Dharma Wisata. Mendengar hal itu, Dory langsung excited untuk ikut. Tapi seperti yang kita ketahui, kalau Dory itu punya hilang ingatan jangka pendek, maka Marlin langsung melarangnya. Karena Tuan Ray yang menjadi pengawas anak-anak akan semakin kewalahan jika Dory ikut dan malah tersesat karena hilang ingatan. Namun, Dory tetap ngeyel dan malah mengajukan bantuan untuk Tuan Ray sebagai asistennya. Akhirnya, Marlin pun menyetujuinya. Tujuan Dharma Wisata kali ini ke migrasi ikan pari. Tuan Ray menjelaskan bahwa migrasi ikan pari ini bertujuan untuk pulang ke rumah. Menjelaskan hal itu, anak-anak bercerita tentang asal-usul rumah mereka. Dory pun mulai bertanya-tanya tentang asalnya dari mana. Karena gangguan ingatannya, ia agak kesusahan untuk mengingatnya. Sampai akhirnya para ikan pari yang sedang bermigrasi pun berdatangan. Dory yang masih lalai memikirkan asalnya dari mana pun terseret ikan pari yang lewat. Di saat itu juga ia mengingat suatu hal penting tentang orang tuanya. Ketika Dory sadar dari pingsannya, ia memberitahu hal itu ke Marlin dan Nemo. Ia mengatakan alamat asalnya yaitu di Permata Morro Bay, California. The Jewel of Morro Bay, California? I remember my family. Serta keinginannya untuk menemui keluarganya. Karena Dory punya masalah ingatan, maka ia meminta bantuan ke Marlin untuk menemaninya ke tempat asal Dory. Awalnya Marlin menolak karena California terlalu jauh, tapi karena Marlin juga pernah merasakan rindu ingin bertemu Nemo saat hilang, akhirnya ia pun mau membantu Dory. Marlin juga meminta bantuan ke Crush. Ingat kan penyu di Finding Nemo? What time? Morro Bay, California's coming up, dude. Untuk sampai ke California, mereka menumpang Crush melewati arus California. Setelah keluar dari arus itu, mereka berjalan melewati tempat terbengkalai yang banyak siputnya. Para siput itu memperingati mereka untuk diam. Tapi saat itu juga Dory merasa tidak asing dengan tempat itu dan mulai ingat kalau nama ibu dan ayahnya adalah Jenny dan Charlie. My parents are Jenny and Charlie. Kegirangan karena mulai mengingat masa lalunya, Dory terus berteriak memanggil nama orang tuanya. Hingga tiba-tiba ada seekor cumi-cumi besar mengejar mereka dan berusaha menyantap Nemo. Mereka berhasil kabur dari cumi-cumi itu, tapi tanpa disadari ternyata ada plastik yang menyangkut di Dory dan terikat di antara Marlin dan Nemo. Dory yang panik terus berenang tanpa tahu kalau Marlin dan Nemo juga ketarik. Di situ Nemo sampai ketakutan melihat keadaan anaknya. Marlin meluapkan amarahnya ke Dory dan juga mengungkit tentang gangguan ingatannya Dory yang tidak membantu sama sekali. It'll be alright, Nemo. Dory yang merasa bersalah kemudian mencoba mencari bantuan. Lalu ia mendengar suara dan tertarik untuk mencarinya. Saat ia mencarinya sampai ke permukaan, ia malah ditangkap oleh seorang relawan karena terlilit plastik dan membawanya ke Marine Life Institute.
Itu sebuah tempat penampungan dan penyembuhan hewan laut yang sakit sebelum nantinya akan dilepaskan lagi. Hello? Hello? Sekarang Dory berada di sebuah kolam ikan bagian karantina dan juga diberikan label. Di sana Dory bertemu dengan seekor gurita bernama Hank. Dory juga mengatakan tujuannya untuk bertemu dengan orang tuanya di Permata Morobay. Tapi tak disangka ternyata Hank mengatakan kalau sekarang Dory sudah di tempat tujuannya, yaitu Permata Morobay. Hank juga menjelaskan kalau ikan yang dikarantina nantinya akan dilepaskan kembali ke laut. Tapi jika diberi label, mereka akan dikirim ke Cleveland. Lalu Hank menawarkan perjanjian kalau ia akan membantu Dory menuju ke tempat orang tuanya. Dengan syarat Dory memberikan labelnya ke Hank. Mereka pun setuju. Kemudian Hank membawa Dory dengan teko berisi air mengendap-endap menuju peta pameran MLI atau Marine Life Institute. Questions of how are you? Oh, I'm fine. How are you? Plan is you're gonna read that and figure out where you're. Di peta itu, Dory membaca alamat sebuah TK yang membuat Hank teringat tentang tentakelnya yang pernah dipotong anak kecil, sehingga kini tentakelnya hanya tersisa 7. Kemudian, Dory melihat peta yang bergambar kerang ungu. Dalam sekilas ingatannya, ia mengingat tentang ibunya yang menyukai kerang berwarna ungu. Mereka pun pergi sebelum seorang staf MLI menemukan Hank yang suka kabur-kaburan. Di saat itu juga, Dory menemukan ember bertuliskan Destiny, yang menurutnya terdengar tidak asing. Tanpa pikir panjang, Dory pun masuk ke ember itu. Setelah masuk ke ember tersebut, tanpa disadari, Dory terbawa oleh salah satu staf dan dimasukkan ke dalam kolam besar yang di dalamnya ada hiu paus. Karena hiu paus itu memiliki gangguan penglihatan, maka ia beberapa kali menabrak pembatas kolam. Tapi Dory tidak mempermasalahkan hal itu dan malah menyanjung cara hiu paus itu berenang. Thank you. Welcome. Saat mendengar suara Dory dalam bahasa paus, paus itu kemudian mengenali Dory sebagai teman pipa. Karena dulu saat mereka masih kecil, mereka sering berkomunikasi lewat pipa. Hiu paus itu bernama Destiny. Ia juga memperkenalkan tetangganya yaitu ikan paus beluga bernama Bailey. Destiny mengungkapkan kalau Dory berasal dari pameran laut terbuka. Lalu, Dory mencoba mencari cara untuk menuju pameran itu. Tak selang beberapa lama, Hank datang untuk menagih labelnya. Namun, Dory menolak dan meminta bantuan lagi ke Hank untuk menemaninya ke pameran laut terbuka. Karena kalau sendirian, pasti hilang arah. Open ocean. Guys, follow me. I know how we can get. Guys? That Dory swam to the surface. Beralih lagi ke Marlin dan Nemo. Di lain sisi, Marlin dan Nemo mencoba mencari-cari Dory dan meminta bantuan kedua ekor singa laut yang bernama Fluke dan Raider. Karena mereka tidak bisa masuk, Fluke dan Raider memberi tumpangan lewat burung bernama Becky. Becky is, would that work with your schedule? Do is imprint with her, mate. Burung yang sedikit aneh itu awalnya tak merespon apapun, tapi setelah Marlin mencoba menatap matanya, Becky pun jadi lebih nurut. Okay. That's right. Dengan menggunakan ember berisi air, Becky membawa terbang Nemo dan Marlin ke pusat karantina. Di lain tempat, Hank membawa Dory menggunakan kereta bayi yang terparkir. Dengan bantuan Destiny dan Bailey untuk mengalihkan pandangan orang-orang, mereka pun mulai melaju mencari pameran laut terbuka. Destiny said follow the signs. Di perjalanan, mereka tak sengaja menabrak bocil yang sedang makan marning. See the sign. Dan karena ingatan Dory yang samar-samar, ia pun salah mengarahkan tujuan utamanya dan malah berakhir di sebuah pertunjukan berang-berang. Hank yang emosian pun tak tahan lagi dengan Dory yang pelupa. Ia kemudian menolak untuk menolongnya lagi dan meminta label Dory. Perdebatan mereka membuat kereta bayinya menjadi hilang kendali dan meluncur. Mereka pun tak sengaja terlempar ke Touch Pool, tempat anak-anak bebas memegang hewan di kolam itu. Mereka pun panik melihat tangan-tangan bocil yang mengopok-opok. Dalam lintasan ingatan Dory, ia teringat tentang lagu ciptaan orang tuanya untuk tetap terus berenang dalam situasi apapun. Dory pun mengajak Hank untuk tetap berenang. Lalu tiba-tiba ada tangan yang mencoba menyentuh Hank. Karena takut, Hank pun mengeluarkan tintanya. Seketika, bocil-bocil pun pada kabur semua.
Saat Dory dan Hank melihat sekeliling, ternyata mereka hampir sampai di pameran laut terbuka. Welcome to home. Sementara itu, di perjalanan, Becky membawa Marlin dan Nemo. Ia malah berhenti lalu menaruh embernya di dahan kayu karena melihat Marlin bocil tadi yang jatuh, dan memulai memakannya tanpa menghiraukan Marlin dan Nemo. Becky's lost. So she can forget us all together? Marlin yang mencoba mendekati Becky malah terlempar masuk ke kolam toko mainan. Well, Memikirkan bagaimana cara untuk keluar, Marlin melihat beberapa air mancur yang menuju ke sebuah kolam besar. Mengingat Dory yang selalu mau melakukan apa saja, Marlin dan Nemo pun memutuskan untuk mengikutinya. Lalu, mereka mulai melompat dari air pancur yang pertama ke yang lain. Mereka pun akhirnya berhasil masuk ke kolam besar itu. okay. Mysterious world of the open. Singkat cerita, Hank membawa Dory menuju ke kolam lautan lepas. Di sana, Dory berpisah dengan memberikan labelnya ke Hank. I think you are. Saat masuk ke dalam kolam besar dengan ribuan ikan, Dory berusaha menemukan orang tuanya dengan menanyakan ke setiap ikan. Sampai akhirnya, ia melihat sebuah kerang yang mengingatkan tentang masa kecilnya. Dulu, Dory menggunakan kerang yang disusun orang tuanya agar ia tahu arah jalan pulang ke rumahnya. Kemudian, Dory pun menyusuri jalan dengan mengikuti kerang itu. Sampai akhirnya, ia melihat rumah yang dulu pernah ia tempati dengan orang tuanya. Sayangnya tempat itu kini sepi. Dory mencoba memanggil ibu dan ayahnya, tapi tak ada yang menjawab. Lalu ia melihat sebuah pipa yang mengingatkan tentang dirinya dulu terseret arus di dalam pipa itu, hingga membuat Dory terpisah dari orang tuanya. Bersamaan dengan itu, ada dua kepiting yang menunjukkan kalau ikan spesies seperti Dory banyak yang masuk ke pipa itu dan pergi ke karantina untuk menuju ke Cleveland. Untuk menemui orang tuanya, Dory pun nekat pergi ke dalam pipa itu meski tak ada teman yang membantu menemaninya. Left and right. Two lefts, left and right. Two lefts. Sebelumnya, dua kepiting itu sudah menunjukkan arah menuju tempat karantina. Tapi karena ingatannya yang kurang-kurang, Dory pun tersesat di tengah-tengah pipa. Berusaha untuk mengingat bagaimana untuk keluar, Dory pun akhirnya ingat tentang sahabat pipanya. Dory kini mulai berkomunikasi dengan Destiny dan mulai meminta bantuan ke Bailey untuk menggunakan ekolokasinya, yaitu sonar yang memantulkan bunyi dan objek sekitar. Tujuannya agar menemukan jalan menuju pusat karantina. Dengan arahan Bailey, Dory pun mengikuti instruksi jalan yang ditunjukkan. Tapi di tengah perjalanan, Bailey mendeteksi ada ikan lain di depan Dory. Saat mereka berpapasan, ternyata itu Marlin dan Nemo. Dory pun memperkenalkan Marlin dan Nemo ke Bailey serta Destiny. I mean, not yet, but I know where they are. Lewat sebuah pipa, akhirnya mereka bisa masuk ke salah satu kolam di karantina. Setelah mencari-cari, Dory melihat sebuah kolam yang penuh dengan ikan spesiesnya. Dengan cara melompati kolam secara satu persatu, mereka malah masuk ke dalam sebuah ember pel-pelan. Kemudian ada sesuatu yang berusaha menangkap mereka. Ternyata itu adalah Hank. Hank membantu membawa mereka ke kolam yang Dory tuju. Saat mereka sudah masuk ke dalam kolam itu, Dory mencoba mencari orang tuanya dengan cara memanggil namanya. Kemudian salah satu ikan yang mengenali Dory mengatakan kalau orang tuanya waktu itu menyusul Dory ke karantina. Namun itu setahun yang lalu dan mereka kini tak pernah kembali. Maka dari itu, mereka mengira orang tua Dory kini sudah meninggal. They're dead? Dory, they loved you so much. Hank yang kehabisan waktu karena mau berangkat ke Cleveland akhirnya mengangkut Dory dan lupa akan Marlin dan Nemo. Salah satu staf juga menangkap Hank karena berkeliaran di luar kolam dan membuat Dory terjatuh lalu terbawa masuk ke dalam selokan. Dory masuk ke dalam saluran selokan itu dan berakhir ke pantai. Help me. Tidak tahu harus kemana dan bagaimana. Dory pun akhirnya mengikuti kata hatinya. Di situ ia melihat ke dalam laut dan menemukan sebuah kerang. Saat ditelusuri lagi, ia menemukan kerang lainnya. Terus mengikuti kerang tersebut,
Akhirnya Dory menemukan sebuah rumah yang dipenuhi dengan kerang yang disusun. Hal itu mengingatkannya tentang masa lalu Dory. Ketika Dory berbalik, ia melihat kedua orang tuanya yang memegang beberapa kerang. Mereka sengaja menyusun kerang itu agar Dory bisa menemukan jalan menuju rumahnya. Mereka pun saling berpelukan untuk melepas kerinduan. Dan saling menceritakan usaha mereka untuk saling bertemu. Di saat itu juga, Dory ingat dengan Marlin dan Nemo. Ia langsung mencarinya ke arah pusat karantina. Melihat kalau teman-temannya sudah berada di truk, Dory pun meminta bantuan ke Bailey dan Destiny. Karena Dory terlihat panik, Bailey dan Destiny pun nekat memutuskan untuk keluar dari kolam menuju lautan. Dengan arahan Bailey, mereka pun berhasil melompat keluar. Bersama dengan itu, truk yang mengangkut Marlin dan Nemo sudah jalan. Di samping jalan, mereka mencegat truk itu. Dory mulai menyusun rencana untuk menghentikannya dengan cara meminta para perang-perang turun ke tengah jalan dan menghentikan truk tersebut. Lalu setelah itu berhasil, Dory akan dilempar dengan ekor Destiny dan tugas Bailey untuk mendeteksi keberadaan truknya. Sesudah semuanya sesuai rencana, para perang-perang membawa Dory masuk ke truk dan menemui Marlin. Dory mengungkapkan kerinduannya ke Marlin dan Nemo yang sudah dianggap sebagai keluarganya sendiri. Karena mobil-mobil sudah mulai jalan, dengan kemampuannya, Marlin memanggil Becky. Saat datang, Becky malah hanya membawa Nemo dan Marlin. Kini, Hank dan Dory yang di dalam truk menuju Cleveland. Not good. Try to get the door open. I'm losing up. Dory, it's over. Dory membujuk Hank untuk ikut dengannya ke lautan lepas dan melupakan rencana Hank untuk hidup di dalam kolam yang cuma main aman. Hal itu juga didukung oleh ikan lainnya. Akhirnya Hank pun mau ikut Dory ke lautan lepas. Lalu Dory mencari jalan keluar dengan lewat atap truk dengan dibantu Hank. Setelah berhasil keluar, mereka malah membajak truknya, disetiri oleh Hank dan diarahkan oleh Dory. Which way are we going? We're gonna veer left. Ketika mereka mulai jalan, mereka malah lawan arus dan membuat jalanan kacau. Bahkan para polisi juga mulai berdatangan untuk menghentikan truk itu. Saat Dory sudah melihat lautan, mereka sengaja mengarahkan setirnya ke laut dan alhasil truk itu tenggelam ke laut. Dan untuk ikan-ikan yang ada di dalamnya juga sudah bebas di lautan lepas. Wait a minute, why am I counting? Hey, where is every... No, they wouldn't do that. Okay. Kini Dory serta orang tuanya, Hank, Destiny, Bailey, Nemo, dan Marlin hidup bertetanggaan. Marlin juga kini tidak terlalu melarang Dory lagi jika ingin pergi sendirian, walaupun ada sedikit rasa khawatir. Di akhir film, para ikan yang terbungkus plastik, yang dari film Finding Nemo, akhirnya sampai ke lautan California setelah 1 tahun terapung di Samudra Pasifik. Lalu mereka ditangkap oleh para relawan MLI menggunakan jaring menuju ke karantina. Baiklah, segitu saja alur cerita dari Finding Dory. Maaf jika ada yang salah ya, tapi kayaknya nggak ada yang salah deh. Jadi pesan yang saya petik dari film ini adalah jangan hilang.